Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami tidak mampu mengenal segala sesuatu. Hidup adalah misteri yang bukan hanya untuk dimengerti, difahami, tapi diterima sebagai bagian hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan Injil hari ini menceritakan sesuatu yang agak unik. Bahwa Yesus ditanyai oleh pegawai pajak Bait Allah, apakah dia harus membayar pajak. Tapi Yesus bertanya kepada Petrus, pemerintah kerajaan mendapatkan uang dari mana? Pajak. Pajak dari siapa? Dari orang asing. Bukan dari rakyat. Tapi Yesus memerintahkan Petrus untuk mancing sekali lagi. Dan ikan pertama itu dibukalah mulutnya, maka ada uang dirham untuk membayar pajak bagiku dan bagimu. Bagi saya ini sesuatu yang menarik, ya, sesuatu yang unik, sesuatu yang pantas direnungkan. Apa saya mengatakan? Ada satu unsur penting di dalam hidup manusia, yaitu misteri. Hidup adalah misteri. Anda bayangkan secara manusiawi saja. Apakah hidup Anda misteri? Ya. Apakah saya mampu mengerti seluruhnya? Tidak. Ya, tidak. Kita hanya mengerti sebagian saja dari seluruh proses yang kita hadapi. Kalau Anda perhatikan saja misalnya, kelahiran manusia, sperma dan indung telur punya potensi yang kecil, yang sederhana, yang tidak besar-besar, tapi menghasilkan manusia. Menghasilkan saya dan Anda, mempunyai pikiran, mempunyai perasaan, mempunyai apa saja. Coba bayangkan. Ini misteri. Artinya apa? Bahwa hidup adalah misteri, bahwa kita tidak bisa mengontrol kehidupan. Orang yang sehat-sehat, bisa saja 2-3 jam yang akan datang, tiba-tiba mati. Kena serangan jantung. Orang yang olahraganya bagus, tapi ternyata juga tiba-tiba juga bisa mati. Dan itu kenyataan. Dan bukan hanya kejadian-kejadian kita yang tidak kita mengerti dengan baik, tetapi juga lebih dalam daripada itu. Tentang gereja. Gereja adalah misteri, hidup adalah misteri. Ya, bukan misteri dalam artian bahasa kita yang kita mengerti tentang dunia misteri. Bukan dunia yang seperti katakanlah kemarin kita bicara tentang Ekaristi, tubuh dan darah Kristus. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Segala sesuatu pewahyuan Allah yang kita ketahui hanya sebagian kecil dari seluruh misteri Allah yang tak dapat kita lihat. Kalau kita melihat sistem galaksi sekarang ini, sistem alam semesta, kita bisa melihat gunung-gunung, kita bisa melihat di bawah laut. Tetapi itu hanya sebagian kecil dari seluruh misteri ciptaan Allah. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mau mengatakan kembali kepada perumpamaan Yesus tadi. Yesus kemudian meminta Petrus untuk memancing dan mengambil uang yang ada dalam mulut ikan itu dan dibayar pajak. Itu kan sesuatu yang agak misteri, ya, yang sulit dimengerti kenapa Yesus berbuat begitu. Tapi saya mau mengajak Anda untuk lebih dalam daripada itu. Itu adalah bagian kecil dari seluruh keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Dan misteri tentang kebangkitan, tentang kematian. Orang Yesus mati lalu dari biji gandum yang mati itu lalu menjadi berbuah banyak. Itu kan misteri juga. Di mana manusia tidak bisa mengontrolnya. Kita tidak bisa mengontrol diri sendiri. Ada banyak yang bawah sadar kita yang menguasai kita dan kita tidak mengerti. Apalagi orang lain, apalagi dunia, apalagi gereja, apalagi karya keselamatan Tuhan. Maka ketika dalam YouTube itu ada yang mengatakan Tuhan yang pas dengan pemikiran kita, tertawa, nggak mana mungkin. Kita lupa akan satu aspek penting misteri, ya, yang tidak bisa diketahui oleh pikiran kita. Kita bisa ingat kita bisa ingat ketika Agustinus melihat seorang anak kecil yang melubangi bibir pantai itu dengan lubang, lalu dia mengambil air dari lautan dengan tangannya dimasukkan ke lubang itu dan terus menerus. Dan itu membuat si
Agustinus mengatakan, "Nak, kenapa kamu berbuat sesuatu yang bodoh? Mengambil air yang luas itu, lalu kau pakai dengan tanganmu, jari dengan segumpal tangan ini, lalu kau masukkan ke dalam lubang yang kau buat sendiri." Persis si anak kecil itu bicara kepada Agustinus, persis otakmu. Kamu tak mampu mengerti misteri Tritunggal Maha Kudus. Gak bisa. Ya. Kau seperti mengambil air dari lautan dan kau letakkan di kepalamu yang sempit, yang bodoh, yang kecil itu. Saudara, hidup bukan hanya dimengerti, bukan hanya difahami, tapi diterima dengan penuh syukur. Apapun kejadian dalam diri kita yang tidak mampu kita mengerti, kita hanya persembahkan kepada Tuhan. Pasti demi kebaikan kita masing-masing, pasti. Tuhan merencanakan yang terbaik bagi kita apapun juga. Karena Ia ingin kita menerima Dia lewat peristiwa itu. Ya. Sekali lagi, Tuhan ingin kita menerima Allah yang maha baik, maha murah itu lewat peristiwa-peristiwa yang tak mampu kita mengerti dengan baik. Itulah pesannya. Ketika Yesus memberikan penyelesaian membayar pajak lewat uang dirham yang berasal dari mulut ikan. Bagaimana ikan itu memakan uang dirham dan terletak di mulutnya. Dan bagaimana Yesus tahu? Bagi kita misteri. Mari kita tidak menggantungkan kepada kepala kita. Kita harus menggantungkan pada iman. Iman dan iman. Semoga Tuhan memberkati Anda. Semoga iman kita tumbuh berkembang sebagaimana yang diharapkan untuk percaya 100% pada Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.